bernama Marisa. Ia sangat senang menyambut perayaan Natal yang sudah hampir tiba. Sehingga sekarang ia sudah mulai mempersiapkan dirinya menyambut hari Natal. Tetapi sebenarnya Marisa tidak terlalu mengerti apa itu perayaan Natal yang sesungguhnya. Ia hanya mengerti bahwa perayaan Natal merupakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Marisa duduk merenung sambil memikirkan arti Natal. Tiba-tiba datanglah teman-temannya dan mereka sangat bersenang sambil bernyanyi. Senang karena Tuhan mengirimkan teman-temannya untuk ada bersama dengan dia, membantu dia mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi, yang kemudian membuat Tuhan Yesus harus lahir ke dalam dunia, dan apa arti dari Natal yang sesungguhnya. Hore, sebentar lagi Natal. Sepertinya saya sudah harus mempersiapkan perayaan Natal yang sebentar lagi sudah dekat. Memang Natal selalu menjadi momen yang sangat baik untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya apa ya yang menyebabkan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini harus menjadi manusia, menderita, mati di kayu salib, dan bahkan bangkit ke surga? Apakah kalian tahu? Saya tidak tahu. Apakah yang lain tahu? Sebaiknya kita langsung mendengar dari setiap tokoh Alkitab yang berbicara tentang mengapa Tuhan Yesus harus datang. Boleh. Itu ide yang bagus. Karena besarnya keinginan Marisa dan teman-teman untuk mengetahui alasan kedatangan Yesus Kristus, maka mereka memutuskan untuk bertemu dengan beberapa tokoh Alkitab yang mengetahui tentang kelahiran Yesus Kristus. Masuklah Adam dan Hawa. Halo Adam dan Hawa, kami mau bertanya, sebenarnya apa yang terjadi pada awal dunia ini, ada ya? Pada mulanya kami hidup dengan damai bersama Allah di sebuah taman, yaitu Taman Eden. Namun semuanya berubah saat kami lebih mendengarkan ulah daripada Tuhan Allah. Sehingga kami pun dihukum dan diusir dari Taman Eden. Bukan cuma hanya kami saja yang dihukum, melainkan ular tanah juga menerima hukuman oleh karena kesalahan kami. Tetapi Tuhan berjanji, keturunanku akan meremukkan kepala ular. Sangat disayangkan ya, manusia lebih mendengarkan perkataan ular daripada perkataan Allah. Padahal manusia sudah hidup damai di Taman Eden. Akhirnya manusia jadi terpisah dari Allah dan mulai mengenal kejahatan. Benar, dosa selalu membuat kita jauh daripada Tuhan.
Jadi kita harus menjaga hati dari dosa, yaitu iblis. Terima kasih Adam dan Hawa. Setelah mendengar perkataan dari Adam dan Hawa, selanjutnya Marisa dan kawan-kawan bertemu dengan Nuh dan bertanya kepada Nuh tentang apa yang terjadi. Masuklah Nuh. Hai Nuh, kami mau bertanya, sebenarnya apa yang terjadi ya? Pada waktu itu, karena kejahatan manusia yang besar dan kecenderungan hati mereka yang melakukan kejahatan, maka Allah membinasakan kejahatan dengan air bah yang sangat dahsyat. Namun kami selamat. Kami tinggal dalam batra, keluargaku dan binatang peliharaanku yang berpasangan selamat. Di dalam batra Tuhan Allah berjanji tidak akan memusnahkan manusia lagi. Wow, baik sekali ya Yesus kita. Bangga punya Yesus. Kasih Tuhan yang sangat besar sehingga menyelamatkan Nuh beserta keluarga dan binatang peliharaannya. Benar sekali, kasih Yesus sangat manis dan indah untuk kita semua. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus
sebenarnya apa yang terjadi. Masuknya Abraham. Halo Abraham, kami mau bertanya, sebenarnya apa sih yang terjadi pada masa lalu tentang kasih Allah? Pada waktu itu saya tinggal di Ur Kasdim bersama dengan sanak dan saudara saya. Tetapi Tuhan Allah berfirman kepada saya untuk pergi tinggalkan sanak saudara saya dan pergi ke suatu negeri dekat dengan Negeb. Dan Tuhan Allah berjanji akan menjadikan saya bangsa yang besar. Tuhan Allah berjanji bahwa melalui saya semua umat di muka bumi akan mendapatkan berkat. Wow, keren sekali ya. Berkatnya apa saja Abraham? Berkat keturunan saya akan diberkati dan saya disebut bapa segala orang percaya. Kalian semua adalah anak-anakku. Sungguh hebat, kuat dan dahsyat ya Tuhan kita. Ayo kita bersama-sama bernyanyi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang Setelah bertemu dengan Abraham, Marisa dan teman-temannya bertemu dengan Musa dan bertanya apa yang telah terjadi. Masuknya Musa. Halo Bapak Musa, kami mau tanya nih, sebenarnya apa sih yang terjadi di masa lalu? Pada waktu itu, semua bangsa Israel hidup menderita di Mesir. Namun Tuhan Allah tetap mengingat janjinya. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan cara membawa kami keluar dari tanah Mesir, lalu memberikan kami hukum untuk hidup layak di hadapan-Nya. Tetapi umat Israel begitu keras kepala dan tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan Allah memusnahkan semua angkatan pertama yang keluar dari tanah Mesir dan membawa generasi berikutnya untuk menduduki tanah Kanaan. Wow, hebat sekali ya Tuhan kita. Dia untuk menjaga kita dan menuntun kita untuk memperoleh keselamatan. Benar sekali, karena kita sangat istimewa bagi Tuhan. Sebab kamu
Allah yang melakukan segala sesuatu melalui keturunan Daud, tetapi mereka masih penasaran dengan perjanjian Allah untuk umat manusia. Sampai suatu hari, Marisa dan teman-teman bertemu dengan beberapa nabi yang berbicara tentang perjanjian itu. Maksudnya Yesaya, Yeremia, dan Mika. Hai Yesaya, hai Yeremia, hai Mika. Kami mau bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Tuhan Allah berfirman kepadaku bahwa Allah akan menaruh jalannya, yakni dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka Tuhan akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya. Akan ada putra yang diberikan ke dunia ini, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ia akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena itu yang mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Allah berfirman kepadaku bahwa Betlehem Efrata yang terkecil dari Yehuda akan bangkit bagi Allah seorang yang memerintah Israel, yang permulanya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Semua perkataan ini datang kepada kami ketika kami ditawan dan dikuasai oleh bangsa-bangsa, bahwa masih ada harapan untukmu dan Israel. Wah, terima kasih. Puji Tuhan. Ternyata kelahiran Tuhan Yesus itu sudah direncanakan oleh Allah jauh sebelumnya ya. Luar biasa cinta Tuhan Allah terhadap manusia yang selalu hidup dalam kejahatan. Semua itu karena cinta Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Ayo kita bernyanyi bersama. Marisa dan teman-teman pun semakin mengerti mengapa Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Dan sekarang pada puncaknya, Marisa dan teman-teman akan mendengarkan orang tua dari Yesus dan gembala-gembala yang hadir dan menyaksikan secara langsung kelahiran Tuhan Yesus. Maksudnya Maria dan gembala-gembala. Hai Gembala, hai Ibu Maria. Marisa mau bertanya, sebenarnya apa yang terjadi?
Pada waktu itu, saya baru bertunangan dengan Yusuf. Kami belum hidup sebagai suami istri. Lalu datanglah malaikat Tuhan dan berfirman bahwa saya akan mengandung seorang anak laki-laki. Saya diperintahkan untuk menamai anak itu Yesus. Kata malaikat itu, Yesus akan menjadi besar dan disebut sebagai anak Allah. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadikan raja atas kaum keturunannya sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Pada waktu itu, kami sedang menjaga kawanan domba-domba kami. Lalu nampaklah malaikat-malaikat dengan cahaya yang sangat besar. Lalu malaikat itu berkata, "Jangan takut, bahwa sesungguhnya aku memerintahkan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kemudian ada sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Terima kasih buat semua gembala dan juga Ibu Maria. Wah, sekarang Marisa dan teman-teman jadi mengerti. Jadi ceritanya seperti itu ya. Kita harus sadar bahwa dalam kehidupan ini kita banyak melanggar perintah Tuhan. Benar sekali, tetapi kita bersyukur memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang rela untuk datang ke dalam dunia membawa harapan baru bagi kita semua. Itu adalah hadiah terbesar dari Tuhan untuk kita. Sama-sama kita bernyanyi bagi Tuhan. Dia Allah yang mengasihimu dan juga mengasihimu. Dia berikan hadiah besar sebagai anugerah. Dia Allah yang mengasihimu dan juga mengasihimu. Dia berikan hadiah besar sebagai anugerah. Haleluya, Natal tiba. Yesus telah lahir di hidupku. Aku mau mengasihi Yesus dari sekarang sampai selamanya. Dia Allah yang mengasihiku dan juga mengasihimu. Dia berikan hadiah besar sebagai anugerah. Dia Allah yang mengasihiku dan juga mengasihimu. Dia berikan hadiah besar sebagai anugerah. Haleluya, Natal tiba. Yesus telah lahir di hidupku. Aku mau mengasihi Yesus dari sekarang sampai selamanya. Dari sekarang sampai selamanya. Dari sekarang sampai selamanya. Akhirnya Marisa dan teman-teman mengerti mengapa Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia. Mengapa harus ada perayaan Natal. Semua orang telah berdosa dan pasti mendapatkan hukuman dari Allah. Tetapi dengan kehadiran Yesus Kristus membawa harapan baru bagi setiap orang. Dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, dalam Tuhan Yesus ada kehidupan. Selamat merayakan Natal, Tuhan Yesus memberkati.